Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jordi Adriansyah, NIM F1C31910, Prodi Fisika Angkatan 2019. Di sini saya ingin melakukan presentasi terkait review jurnal pada mata kuliah proteksi dan radiasi dosimetri dalam rangka menyelesaikan tugas UTS. Baik, adapun judul jurnal yang saya review sendiri ialah evaluasi penerapan proteksi radiasi pada pekerja radiasi di instalasi radiologi Rumah Sakit Naili, DBS, Rumah Sakit Selaguri, dan Rumah Sakit Universitas Andalas. Nama jurnalnya ialah Jurnal Fisika Unan atau disingkat JFU, dan nama penulisnya sendiri itu ada Afriska Smartalova Syahda, Dian Milvita, dan Heru Prasetyo. Volume jurnalnya itu volume 9 nomor 4, dibuat pada bulan Oktober 2020, halaman 517 dan 523. Adapun sedikit gambaran dari jurnal ini diambil dari abstrak jurnal itu sendiri, yaitu telah dilakukan penelitian tentang penerapan proteksi radiasi pada pekerja radiasi di instalasi radiologi Rumah Sakit Naili DBS, Rumah Sakit Selaguri, dan Rumah Sakit Universitas Andalas. Penelitian sendiri bertujuan untuk mengevaluasi dosis radiasi perorangan yang diterima pekerja radiasi, mengestimasi efek yang diterima pada pekerja radiasi, serta mengevaluasi penerapan prinsip proteksi radiasi bagi pekerja radiasi itu sendiri. Nah, metode penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu ada 3 metode, yang diantaranya yang pertama ialah evaluasi dosis radiasi perorangan pekerja radiasi. Dosis ini diambil berdasarkan TLD BECG yang digunakan pada masing-masing pekerja radiasi. Adapun yang kedua itu estimasi efek radiasi. Apa saja yang diperkirakannya itu efek stokastik dan efek deterministik. Nah, efek stokastik sendiri itu dapat terjadi tanpa mengenal dosis ambang, sedangkan efek deterministik dapat terjadi ketika sudah melewati batas ambang. Ini ya, landasannya dari Perka Bapeten nomor 6 tahun 2010. Nah, yang ketiga itu evaluasi penerapan prinsip proteksi radiasi. Metode yang diambil itu dilihat berdasarkan penggunaan APD selama penyinaran berlangsung, dan penggunaan dosimeter BECG selama berada di sekitar sumber radiasi, dan penggunaan perisai radiasi ruang dievaluasi berdasarkan nilai koefisien serapan linear dan efektivitas perisai radiasi yang dapat didapatkan dari hasil pengukuran laju dosis radiasi sebelum dan sesudah melewati dinding perisai radiasi ruang pesawat sinar X. Adapun hasil penelitian diperoleh, evaluasi dosis radiasi pada perorangan pada pekerja radiasi itu dosis yang diterima oleh pekerja radiasi Rumah Sakit Selaguri dan Rumah Sakit Universitas Andalas masih berada di bawah NBD atau nilai batas dosis, yaitu 0,046 sampai 0,46 mSv dalam waktu 3 bulan, dengan nilai batas dosis yang digunakan yaitu 20 mSv dalam 1 tahun berdasarkan Perka Bapeten nomor 4 tahun 2013. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada dosis radiasi yang diterima dalam periode ini. Ini mungkin tidak terjadi karena saat pengukuran laju menggunakan subperimeter flux terdeteksi nilai laju paparan radiasi yang lolos melewati dinding operator 0,1 nano SV per jam. Yang kedua itu estimasi efek radiasi. Pekerja radiasi Rumah Sakit Naili DBS diperkirakan tidak menerima efek radiasi karena dosis radiasi yang diterima berdasarkan hasil pembacaan TLD BECG di 0 mSv dalam 3 bulan untuk pekerja radiasi. Rumah Sakit Selaguri dan Rumah Sakit Unan diperkirakan menerima efek stokastik karena dosis radiasi yang diterima pekerja radiasi jauh di bawah dosis ambang batas efek deterministik pada Perka Bapeten nomor 6 tahun 2010. Evaluasi penerapan prinsip proteksi radiasi. Adapun hasilnya ialah diambil berdasarkan evaluasi jarak, waktu, dan perisai radiasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja radiasi dan berdasarkan pengamatan langsung selama penyinaran berlangsung, pekerja radiasi selalu berada di luar ruang pesawat sinar X dan memastikan pintu ruang pesawat sinar X dalam kondisi tertutup rapat. Hasil laju paparan radiasi yang lolos melewati dinding perisai pada ruang pesawat sinar X pada jarak 0 cm berada dalam rentang 0,099 sampai 0,369 nano SV per jam. Pada Rumah Sakit Selaguri sendiri berkisar itu 0,099 sampai 0,198 nano SV per jam, dan di Rumah Sakit Universitas Andalas itu berada di kisaran 0,198 sampai 0,594 nano SV per jam. Hal ini menunjukkan bahwasanya pekerja radiasi di 3 rumah sakit yang sudah dilakukan penelitian itu berada dalam jarak aman. Karena
jarak radius laju paparannya itu lolos melewati dinding inframerah sinar X dan tidak melebihi nilai batas dosis selama 3 bulan itu sendiri. Nah, adapun yang menjadi kekurangan pada jurnal ini ialah kurangnya penjelasan terkait landasan aturan itu sendiri, yaitu Perka Bapeten tahun 2010 dan 2013 itu tidak terlalu dijelaskan, sehingga yang banyak yang masih belum tahu gitu batasannya tuh berapa, terus konteks dari menggunakan landasan itu apa gitu. Dan mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.